Kalau di video sebelumnya kita udah nge-review 2 varian Fortuner yang baru, dan hari ini kita bakal nge-review 3 variannya, dan kita bakal jelasin apa aja perbedaannya sama harganya. Dan ternyata Fortuner baru ini belum hybrid mesinnya. Nah, kenapa alasannya bakal dijelasin di akhir video. Simak terus videonya. Nah, yang di sebelah aku ini adalah varian yang 4x2 VRZ. Jadi bisa dibilang ini looks-nya yang paling basic di antara Fortuner yang baru inilah. Terus untuk grillnya, dia modelnya udah baru, walaupun lampunya masih sama dengan model yang lama. Dan untuk rumah fog lampnya dia juga yang paling basic lah di antara yang lain nih. Terus untuk logonya juga dia belum yang ada di dalam akrilik gitu. Jadi dia masih basic. Terus yang varian ini itu belum ada TSS-nya. Walaupun dia udah ada sensornya, sensor parkir, tapi belum ada TSS-nya, makanya nggak ada kamera 360-nya. Beralih ke bagian sampingnya, yang membedakan hanya di bagian velgnya nih. Jadi kalau di sini itu velgnya dia dual tone 5-spoke modelnya, dan warnanya itu ada yang metal, ada yang aluminium, dan ukurannya 265/60, ringnya 18, sama depan kayak belakang. Di bagian belakangnya ini kelihatan beda ya, dari bagian tengahnya sini tulisan Fortuner-nya itu sama kayak warna bagian tengahnya, warna hitam juga. Terus logo Toyotanya juga masih logo yang lama, dan ada tulisan 2,8 VRZ. Kalau lampunya overall masih sama, dan ini bumpernya kalian dapat yang paling basic di sini. Sekarang kita bahas interiornya. Nah, kalau untuk interiornya yang baru tuh ada di bagian head unitnya yang sekarang 9 inci, dan di belakang itu ada layar lagi ukurannya 11,6 inci. Terus di sini kalian juga udah bisa T-in Touch. Apa itu T-in Touch? Jadi di sana kalian bisa kayak akses customer service-nya Toyota 24 jam. Kalau misalkan kalian amit-amitnya ada emergency atau apapun itu, bisa langsung kontak mereka dan bisa ngontrol mobil kalian dari aplikasinya tersebut. Jadi gampang ya, udah terintegrasi. Terus ini joknya dia full kulit yang di sini. Untuk di sini juga pakai motif-motif kayu nih di konsol tengahnya. Sisanya itu sama persis dengan Fortuner generasi sebelumnya, kayak mulai dari dashboard, speedometer, sampai ke setir. Beralih ke varian yang selanjutnya, jadi ini adalah varian Fortuner 4x2 yang GR Parts. GR Parts ya, bukan GR Sport. Jadi ada beberapa tambahan di bagian body kitnya aja nih yang pakai GR Parts. Jadi perbedaannya apa? Kalau grill kan masih sama ya dengan varian VRZ tadi. Ini beda ada di logo Toyotanya. Sekarang dia udah berada di dalam akrilik. Terus ada tambahan lagi nih di body kit bumpernya tuh, jadi makin maju, jadi lebih berfungsi lagi sebagai bumper ya. Kalau untuk lampunya dia masih biasa. Dan ada tambahan lagi di bagian rumah fog lampnya, jadi semakin gede gitu ya. Lebih tebal juga. Nah, kalau dari bagian samping apa yang membedakan? Jadi kalau untuk velgnya dia jadi single tone, warnanya hitam, tapi kalau untuk ukuran bannya masih sama. Nah, di sini di bagian spionnya itu udah ada kamera 360, jadi otomatis yang varian ini udah ada TSS-nya. Sama satu lagi di bagian di bawah pilar C-nya ini ada stiker. Nah, kalau yang di varian 4x4 kan ada tulisan Tetra Drive. Nah, ini nggak ada. Sekarang kita ke bagian belakang. Overall masih sama ya. Nih dari lampu ke tengah juga masih sama. Logonya ini kirain bakal sama kayak bagian depan akrilik, ternyata enggak. Dan ada tambahan body kit lagi di bagian bumper bawah, jadi semakin tebal lagi dan jadi nonjol dia. Nah, untuk yang varian ini interiornya sebenarnya masih sama dengan yang varian VRZ, tapi bedanya karena dia ada tambahan GR Parts, beberapa komponen nih kayak misalkan di karpetnya ada emblem GR-nya, untuk pijakan kakinya ada, sampai ke bagian bawah setirnya ada logo GR-nya. Jadi ini adalah varian yang ketiga, ini adalah yang 4x4 GR Sport. GR Sport ya, kalau yang tadi kan GR Parts doang nih. Nah, apa sih bedanya dengan varian yang setelah aku sebutin sebelumnya? Jadi kalau dari lampunya ini kayak ada 3 titik gitu, berbeda dengan varian-varian yang tadi.
Dan ini bentuknya udah sama seperti Fortuner yang ada di luar negeri yang Legender. Kalau grillnya dia masih sama, terus di bagian sini ada tulisan GR-nya. Nah, untuk fog lamp ya, rumah fog lamp ini dia berbeda dengan varian-varian yang tadi. Kalau yang di GR Parts itu kan ada komponen tambahan di pinggir-pinggirnya. Nah, ini dia cuman ada di bagian sini dan warnanya beda, warnanya hitam. Bagian sampingnya, ini kalau kelihatan ya, pasti kalian ngelihat kalau warnanya dual tone. Di sini dia warna putih, baru ada warna hitamnya. Sama kayak varian yang 4x2 GR Parts, dia udah ada kamera 360-nya karena ini udah TFS juga pastinya. Nah, yang membedakan lagi adalah di kaki-kakinya. Jadi ini fognya juga desainnya berbeda dengan varian-varian tadi. Dia dual tone, ada warna smoke gitu dan ada warna blacknya. Tapi kalau untuk ukurannya masih sama. Dan ini kalipernya dia udah warna merah sekarang kalau kalian lihat nih ya. Dan suspensinya juga ada pembaruan sama kayak Hilux GR Sport. Bagian belakang apa aja yang beda? Kita dari atas dulu. Ini ada spoilernya, dia ada dual tone juga, hitam dan dikombinasi dengan warna putihnya. Terus emblemnya juga udah emblem yang baru, modelnya di dalam akrilik gitu. Dan di sini dia tulisan Fortunernya juga udah warna body. Kalau untuk lampunya dia lampu seinnya ini sequential dan di bagian situ ada tulisan GR Sportnya. Sama satu lagi di bagian bawah bumpernya dia masih sama dengan yang basic, cuman dia beda warna aja, warnanya jadi warna hitam. Sekarang kita bahas interiornya dari 4x4 yang GR Sport. Kayak apa sih? Sebenarnya perbedaannya tuh kayak cuman ada jahitan-jahitannya, warnanya merah, terus di sini dalamnya kalau tadi kan aksen-aksen kayu gitu. Nah, kalau ini dikasih aksen model motif-motif karbon gitulah. Terus di joknya dia ada perpaduan antara sweat, terus di samping-sampingnya ini kulit, terus ada GR-GR-nya juga, emblem GR sampai ke setir juga. Ini juga ada beberapa aksen warna merah dan di sini ada start stopnya dikasih emblem GR, sampai ke karpet, ke pijakan juga dikasih emblem GR. Nah, linernya ini dia warnanya hitam, beda ya sama yang sebelumnya. Oke, jadi sebenarnya kalau dilihat dari varian-varian tadi, kayaknya ini cuma facelift aja ya. Tapi aku jadi penasaran, aku pengen nanya-nanya dulu nih sama Pak Anton, kenapa sih sebenarnya cuma dikasih facelift aja nih? Yuk. Halo sahabat otomotif kompas.com, jadi ini aku mau langsung wawancarain marketing directornya dari Toyota, Bapak Anton. Halo Pak, apa kabar? Halo, apa kabar? Sebelumnya selamat Pak, udah launching Fortuner barunya. Pak, nanya-nanya sedikit boleh dong Pak? Pasti. Nah, ini kan pertama kali Toyota Fortuner ini tuh muncul di 2005 ya Pak? Betul. Baru all new-nya di 2016. Betul. Nah, sekarang kan baru facelift aja Pak. Kira-kira apa nanti gebrakannya Pak? Ya. Jadi gini, produk-produk seperti Fortuner ini adalah produk-produk yang sifatnya tangguh. Dia punya platform yang berbeda ya dengan produk-produk lainnya. Dia adalah leather frame platform dan memang customer profile-nya adalah orang-orang yang penyuka mobil yang sedikit lebih off-road, lebih boxy, lebih gagah. Jadi perubahan-perubahan yang terlalu terlalu cepat gitu ya, atau perubahan-perubahan yang terlalu drastis itu sebenarnya malah membuat customer-nya merasa bahwa ini adalah bukan suatu hal yang mereka inginkan gitu ya. Jadi banyak produk-produk yang legendary boleh dibilang kita pertahankan platformnya, kita pertahankan engine-nya, tapi gradually kita improve gitu ya. Jadi 2 tahun yang lalu kita improve terutama adalah engine power. Karena memang itu banyak permintaan mengenai engine power. Nah sekarang engine powernya udah nomor 1, paling strong, di atas 200 PS, torque-nya hampir 500 Nm. Pertanyaan berikutnya pengen lebih refresh, tapi refresh-nya tetap ala Fortuner gitu ya. Jadi kalau ingat zaman dulu kan seperti Land Cruiser ya, Land Cruiser juga hidupnya relatif panjang, tapi ada fine tuning untuk membuat lebih kekinian gitu ya. Jadi di sini ada desain lebih baru, kemudian ada TSS teknologi, Toyota Safety Sense yang lebih baru, dan ada fitur interior, entertainment, wifi, dan telematics yang lebih baru juga. Jadi menyesuaikan dengan kondisi zaman, tapi mempertahankan konsep dan platform. Jadi ini similar dengan kalau kita bandingkan misalnya seperti Land Cruiser lah, seperti itu. Oke Pak, ini aku mau nanya juga, kalau di Afrika Selatan kan udah ada mild hybrid Pak. Kedepannya di Indonesia bakal ada juga? Atau dalam waktu dekat ini mungkin Pak? Saya nggak bisa komen ya, karena memang semuanya masih under study, karena memang introduction dari hybrid untuk mobil ini di seluruh dunia kan memang masih ada 2 jalur ya.
Satu jalur seperti Afrika Selatan yang memang masuk dengan mild hybrid, tapi sekali lagi ini mild hybrid ya, bukan full hybrid. Dan seperti Asia, seperti di Thailand, Indonesia, dan beberapa negara lain, kita masih mempertahankan teknologi yang ini. Tapi ke depannya pasti kita akan mempelajari teknologi apa untuk tadi ya, mengurangi karbon dan juga menurunkan emisi. Contohnya teknologi yang banyak saya rasa akan menguntungkan di Indonesia adalah flexi fuel daripada mild hybrid. Karena mild hybrid penurunan emisi dan bahan bakarnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya kita bicara flexi fuel, biosolar, B30, B35 atau lebih tinggi, ini bisa menurunkan emisi dan bahan bakar kebutuhan impornya juga jauh lebih banyak. Jadi pilihan-pilihan ini harus kita pertahankan dan saya rasa tren makin ke sananya flexi fuel akan menjadi pertimbangan, tidak hanya hybrid. Fortuner flexi fuel. Betul. Oke, thank you banget Pak Anton. Makasih ya Pak. Selamat sekali lagi Pak. Nah, gimana teman-teman? Udah puas belum sama jawaban dari Pak Anton? Nah, ini berarti aku tinggal nyebutin harga-harganya doang kan? Jadi sebenarnya varian terendahnya itu dimulai dari tipe G. Ini aku sambil baca ya. Ada yang 2,4 liter 4x2 itu automatic transmissionnya harganya 591,3 juta rupiah. Baru ada di atasnya ada yang SRZ 2,7 liter 4x2 juga harganya 623,3 juta rupiah. Nah, baru di atasnya ada yang VRZ yang pertama kali kita review tadi 2,8 liter 4x2 harganya 663,2 juta rupiah untuk yang GR Parts. Tapi kalau yang dengan TSS aja itu harganya 562,7 juta rupiah. Baru yang 2,8 liter 4x4 itu harganya 761,7 juta rupiah. Nah, jadi gimana menurut teman-teman nih? Apakah dengan faceliftnya yang dia lakukan itu sesuai dengan harganya yang dikeluarin atau malah enggak? Atau malah kalian pengen nunggu sampai dia keluarin yang all new-nya aja? Silahkan komen di bawah dan jangan lupa like video ini, komen, subscribe di channel otomotif kompas.com. Sampai jumpa!